Namun kesalahan itu karena ketidaktahuannya dia. Karena kurangnya sosialisasi dan dengan ditahannya Nyoman Sukena ini, di sini seolah-olah melindungi hewan, tapi tidak melindungi hak manusia. Hola netizen yang tercinta, sejumlah netizen yang budiman mendesak agar Nyoman Sukena dibebaskan atas kasus hukum yang menimpanya. Sebelumnya, Nyoman diadili dan dipenjara gara-gara memelihara landak Jawa viral di media sosial. Atas desakan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bali, Ketut Sumedana berjanji untuk melakukan penangguhan hukuman pada yang bersangkutan. Ketut Sumedana mengatakan akan mengembalikan Nyoman Sukena kembali bersama istri dan kedua anaknya. Ketut Sumedana sudah memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan hakim soal penangguhan penahanan Nyoman Sukena. Ketut Sumedana menjelaskan penyidikan kasus landak yang mengantarkan Nyoman Sukena dilakukan oleh pihak BKSDA. Tidak hanya itu, Ketut Sumedana mengatakan sempat menanyakan kasus ini kepada asisten tindak pidana umum agar dicarikan solusinya melalui restoratif justice. Karena langkah restoratif justice sudah tertutup, Ketut Sumedana memanggil jaksa yang menangani perkara ini agar memberikan tuntunan yang terbaik buat terdakwa. Namun yang paling penting saat ini adalah soal penangguhan penahanan terhadap Nyoman Sukena. Saat ini, publik berharap agar Nyoman Sukena dibebaskan dari jeratan hukum dengan alasan Nyoman Sukena tidak bersalah, di mana landak Jawa itu ditemukan beberapa tahun lalu oleh mertua Nyoman Sukena. Landak Jawa itu kemudian dirawat Nyoman Sukena dengan penuh kasih sayang hingga beranak pinak. Netizen yang budiman mempertanyakan kenapa bukan landak saja diambil dan Nyoman Sukena diberi pengetahuan jika memelihara landak Jawa tanpa izin adalah perbuatan pidana. Padahal dalam sidang agenda pemeriksaan saksi, pihak BKSDA dengan jelas mengatakan belum pernah melakukan sosialisasi secara masif soal keberadaan landak Jawa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seorang pria gara-gara pelihara landak kini terancam dibui 5 tahun dan didenda 100 juta. Pendapat kalian gimana tentang kasus ini? Sumpah ya teman-teman, setelah aku nonton videonya itu bener-bener sedih banget gitu loh. Sampai dia tuh kayak nangis gitu loh. Ada seorang laki-laki yang bernama Nyoman Sukena ya didakwa 5 tahun penjara gara-gara memelihara landak Jawa, dan katanya landak Jawa itu adalah hewan yang dilindungi. Yang bikin gua nggak habis pikir, apakah benar hukum Indonesia sampai separah ini? Perasaan kemarin-kemarin ada tuh ya kan tikus 5 yang makan uang sebesar 300 triliun hanya di penjara 3 tahun dan didenda uang 5.000. Nih saya kasih tahu ya, nggak semua orang ngerti dan paham mana hewan yang dilindungi dan mana hewan yang nggak dilindungi. Kalau memang yang dipelihara itu hewan yang dilindungi, yang diambil itu hewannya, bukan malah penjarakan yang meliharanya. Ambil hewannya, masukin ke kebun binatang gitu loh. Dikasih peringatan dulu, jangan langsung dipenjara 5 tahun. Hukum Indonesia ini lama-lama jadi aneh, jadi serba salah kitanya. Misalnya kita kemalingan, kita ngelawan malingnya karena ingin melindungi diri, mukul malingnya sampai terluka, kita yang salah. Ada begal-begal kita ngelawan begalnya sampai terluka, kita pukul, kita yang salah. Ini lagi gara-gara melihara landak Jawa, hewan yang dilindungi, bukan dikasih peringatan dulu malah didakwa hukuman 5 tahun penjara. Gimana sih? Jadi ini yang dilindungi tikus atau landak? Semeton namangsing, di negara kita tercinta ini ya, binatang-binatang yang dilindungi oleh undang-undang dan juga oleh negara sangat diprioritaskan. Ada terpidana korupsi 300 triliun hanya divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan didenda sebanyak 5.000 perak. Iya, 5.000 perak. Bahkan nasi jinggo di Bali pun lebih mahal dari denda si korupsi ini kan. Dan baru-baru ini juga ada seseorang yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara
plus denda 100 juta rupiah karena mengubuh landak Jawa di rumahnya. Yang padahal ya, yang mengubuh landak Jawa ini tidak tahu kalau landak Jawa itu tidak boleh diubuh. Dia juga tidak tahu kalau landak Jawa ini dilindungi oleh pemerintah. Dan yang terakhir, orang yang mengubuh landak Jawa ini tidak memperjualbelikan dan juga tidak mengkonsumsi landak yang dia ubuh. Sedangkan terpidana korupsi 300 triliun. Kalian bayangkan seberapa kontainer tuh kecer 300 triliun ini ya. Dia korupsi dengan sadar dan menggelapkan kecer 300 triliun dengan polo yang seger, dengan otak yang bekerja dan masih sehat walafiat ya. Tapi perbedaan vonis hukumnya sejauh itu sangat. Di sini sangat terbukti bukan kalau binatang-binatang yang dilindungi di negara kita tercinta ini memiliki kekuatan hukum yang luar biasa. Ayo kita tepuk tangan dulu. Tingsan yang kan ada nih leb-leban penggede-penggede aneh biasanya selalu komat kami di media sosial. Ngorang lakan nulungin nih, nulungin ento, lakan mensejahterakan rakyat Bali. Lakan maju nih, nulungin si bapak-bapak yang terkena kasus landak ini. Tolong dong untuk penegak hukum yang cerdas dan berakal, Pak Nyoman yang kalian tangkap karena memelihara landak seharusnya dikasih penghargaan. Karena sudah membantu melestarikan populasi landak di rumahnya. Secara dia nggak ngebunuh, nggak memperjualbelikan, nggak menelantarkan dan menyakiti si landak. Kalau tuh landak bisa ngomong, gue yakin tuh landak bakal jadi saksi gimana dia diperlakukan dan ngebelain tuannya. Gue nggak mau menyebut hukum di Indonesia ini tolol ya, cuma ini kasus receh banget. Kalau emang aturan di Indonesia ini bersifat baku dan kaku, yang salah itu salah dan yang benar itu benar, mestinya koruptor dihukum punah, bisa nggak? Atau nepotisme dipidana. Ini beraninya selalu aja sama masyarakat yang nggak berdaya. Kayak tai sapi kan hukum di negara ini. Kalau kalangan atas yang berulah, nggak berani kalian sentuh. Kalau rakyat bawah bisa kalian kasih hukum berlapis. Kok lebih berperi kehewanan daripada berperi kemanusiaan? Koreksi kalau benar. Bisa-bisanya piara landak Jawa denda 100 juta, dikurung 5 tahun. Yang koruptor 300T cuma ditahan 3 tahun, denda 5.000. Gila, lebih mau boba ya daripada denda koruptor. Makanya diulang lagi. Itu yang kasih sanksi kerabatnya pelaku ya. Orang luar ini mules loh ngetawain hukum di Indonesia saat ini. Minimal hukum itu bisa ngebedain yang mana yang penjahat, yang mana yang bukan. Capek gue bahas penegak hukum, sumpah. Yang akalnya setengah. Minimal ya kasih peringatan dulu lah. Karena emang nggak semua masyarakat juga tahu aturannya. Hewan mana yang boleh dipiara dan yang boleh dilindungi dengan yang enggak. Di sini gue nggak belain yang salah. Tapi di dunia ini ada yang namanya zona abu-abu. Seperti korban begal contohnya. Membela diri malah korban begalnya yang ditahan karena melukai begalnya. Kan agak nggak masuk akal. Gue yakin sebagian besar masyarakat baru tahu landak hewan dilindungi karena ditangkapnya Pak Nyoman. Nah semoga ini jadi pelajaran ya, agar masyarakat nggak dibodoh-bodohi dengan aturan yang tertulis diketahui atau yang sama sekali tidak diketahui. Yang ngelaporin juga hilang otaknya, senang amat lihat orang kena kasus. Giliran sama penjahat beneran malah kolaborasi loh biar dapat bagian. Agak lain ya kan? Ngelus dada banget tinggal di negara tercinta dan termiris ini. Apakah Pak Nyoman harus ganti nama jadi Ronald Tanur biar dibebasin? Apa pendapat kalian? Gue sangat setuju Pak Nyoman dapat restoratif justice dari kita semua untuk dibebaskan. Siapapun hakimnya, tolong dong kebijaksanaannya. Kalau kalian belain Pak Nyoman, ramein di kolom komentar. Share videonya. Mohon Kejaksaan Bali untuk memberikan penangguhan dan tidak menahannya lagi Nyoman Sukena ini. Begitu juga majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk benar-benar memberikan kebijaksanaannya. Karena pasal yang dijerat, undang-undang yang dijerat, aturan yang dijerat, sebenarnya tujuan dari hukumnya itu sendiri sudah terpenuhi. Nyoman ini tidak menjual belikan landak itu. Nyoman ini tidak mengkonsumsi landak itu. Dia melindungi, dia merawat, dia memberi makan, dia memberi hidup terhadap landak itu. Sehingga tujuan hukum itu terpenuhi. Hanya saja Nyoman Sukena ini salah. Dia merawat sendiri, tidak diserahkan kepada lembaga yang berwenang.
Itu kesalahannya dia. Namun kesalahan itu karena ketidaktahuannya dia. Karena kurangnya sosialisasi sehingga Inyuman ini dan bahkan banyak masyarakat lain yang tidak tahu terhadap itu. Dan dengan ditahannya Nyoman Sukena ini, di sini seolah-olah melindungi hewan tapi tidak melindungi hak manusia. Seolah-olah hewan dilindungi tapi manusianya tidak dilindungi. Dalam perkara Nyoman Sukena ini, baik jaksa penuntut umum ataupun hakim yang memeriksa perkara ini harus benar-benar bijaksana.